Sabtu, tanggal 20 Maret tahun 2021, KPU Kota Balikpapan melaksanakan rapat koordinasi dan pembukaan kotak suara bersegel pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan tahun 2020. Kegiatan kali ini adalah menindaklanjuti perintah dari KPU RI, di mana KPU Kabupaten Kota diminta untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam rangka mempersiapkan pemilu di tahun 2024. Ketua KPU Kota Balikpapan, Nur Toha menyampaikan nanti ke depannya KPU tidak ada coklit dari rumah ke rumah karena setiap bulan KPU akan bekerja sama dengan Disdukcapil dan seluruh stakeholder untuk terus mengupdate seluruh data. Itu ada di pasal 14 dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Kota wajib melakukan pemutaran data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi yang pertama itu adalah memberikan penjelasan terkait tahapan ini. Kemudian yang kedua adalah outputnya, pihak terkait stakeholder itu tertumpu di tahun 2024. Ya, tertumpu pemilunya di 2024, pilkadanya 2024 dengan bulan yang berbeda. Bahkan desainnya yang diajukan dalam rancangan-rancangan di KPU itu bulan 3 2024 pemilu. Ya. Kemudian bulan 11 itu pilkadanya. Padahal pemilu yang terdahulu itu bulan 4. Ya. Kenapa? Karena hampir sebagian besar anggota KPU seluruh Indonesia ini bulan 4 ini masa periodenya habis. Sehingga kalau ada pergantian anggota baru, praktis ini mempengaruhi kualitas pemilu. Bagaimana mungkin orang-orang baru bisa mengawal pemilu yang super berat, tahapannya ini risikonya tinggi. Nah, maka KPU mengajukan banyak hal. Tetap KPU berpilihan undang-undangnya harus diubah. Undang-undang harus diubah, nggak bisa nggak diubah. Ya, karena apa? Sirekap yang sudah desain oleh KPU, Sirekap kemarin yang gagal menjadi instrumen utama dalam alat sebagai alat penghitungan, instrumen penghitungan itu ditolak. KPU ini diposisikan yang paling lemah. Hampir seluruh tataran tingkatan pengadilan ini bisa diajukan, kalau ini bisa diajukan, mulai dari Bawaslu, kepolisian, kemudian kalau MA ya kalau ada banding kan, baru MK. Hampir seluruh pengadilan kita ini KPU itu sebagai objek, ya, sebagai objek. Nah ini juga kondisi konstruksi hukum yang sangat lemah. Nah inilah ada beberapa hal yang oleh KPU diajukan, nggak tahu lah nanti isunya itu tetap akan direvisi lah undang-undang isunya. Nah ini yang kita akan cari. Tahan Pak. Iya, sip. KPU RI, di mana KPU Kabupaten Kota diminta untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam rangka mempersiapkan pemilu di tahun 2024. Ya. Jadi nanti ke depan itu nanti kita tidak ada coklit dari rumah ke rumah. Karena apa? Setiap bulan kita akan update terus datanya. Kita kerjasama dengan Disdukcapil dan seluruh stakeholder untuk mengupdate seluruh data. Ya. Maka yang awal adalah kita buka kotak. Karena di dalam kotak itu ada pemilih-pemilih yang dia datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, tapi dia tidak ada masuk DPT. Itulah yang disebut DPTB. Nah, kita akan keluarkan semua. Di Balikpapan itu ada 4 ribuan orang yang tidak masuk DPT tapi menggunakan hak pilihnya.
kita akan cek kebenarannya itu, kemudian kalau betul kita update di data. Setelah itu setiap bulan kita akan kerjasama dengan Disdukcapil untuk mengupdate terus. Berapa meninggal, berapa yang pendatang yang masuk, berapa yang keluar, kita update terus sehingga pada gilirannya nanti begitu pemilu data kita insya Allah mendekati valid gitu. Tahapan pemilu 2024 sudah dimulai Pak ya? 24. Insya Allah kalau misalnya usulan KPU kita minta supaya 30 bulan sebelum hari H tahapan sudah dimulai, maka bulan 9 itu kita insya Allah kita akan melaksanakan tahapan sudah mulai merencanakan anggaran, menyusun regulasi, kemudian dan tahapan-tahapan lainnya ya. Itu bulan 9 tahun 2021 ini kita sudah mulai. Karena apa? Pemilu ini kan ada verifikasi partai politik ya, pendaftaran partai politik dan seterusnya. Maka tahapan pemilu jauh lebih panjang daripada tahapan pilkada. Ya, nanti kita mudah-mudahan nanti disetujui gitu. Pak Ketua, kegiatan pembukaan kotak suara tersebut ini apakah tidak mempengaruhi hasil kemarin? Tidak ada. Ya, jadi hasil pilkada sudah di-close, sudah ditutup, pemenangnya sudah kita tetapkan. Tapi biar bagaimanapun di dalam Undang-Undang 7 itu, dalam hal KPU melakukan pembukaan kota itu harus koordinasi dengan Bawaslu dan Kepolisian. Ya, itu bentuk transparansi. Jangan sampai nanti KPU diam-diam buka kota, nggak ada yang tahu siapa-siapa, sekalipun tidak mempengaruhi hasil, tapi orang curiga. Nah, itu KPU ngapain itu? Nah, ini bisa menjadi masalah baru di samping memang secara formal kita melanggar aturan kalau sampai kita buka kotak tanpa koordinasi. Dan ini dilakukan setelah tahapan pemilu itu memang? Iya, sebenarnya gini, kalau misalnya tidak ada pemutakhiran data berkelanjutan, pembukaan kota itu hanya dilakukan manakala ada gugatan, dan gugatan itu perlu alat buktinya ada di dalam kota. Nah, kemarin kita sudah lakukan, kemarin itu mengambil alat bukti yang ada di dalam kota untuk kepentingan bersidang di MK. Tapi sekarang sidang di MK sudah selesai, pemenangnya sudah ditetapkan, maka tinggal melakukan pemutakhiran data berkelanjutan berdasarkan surat dari KPU RI. Itu Pak yang tadi instruksi dari pusat KPU Pak, yang riset itu gimana? Bisa jelasin Pak? Ya, riset itu nanti kita ada event, kita akan, karena suratnya juga baru datang, KPU itu diminta melakukan riset ya terkait dengan upaya KPU maksimalkan di tahun 2024 ini betul-betul pelaksanaan pemilu itu berdasarkan pengalaman yang kemarin, berdasarkan evaluasi dari peristiwa-peristiwa pemilu 2019 Pilkada 2020. Jangan sampai nanti peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, misalnya terjadi suara tidak sah banyak, ini terulang lagi, maka kita akan pelajari, akan melakukan riset nih, ini sebabnya apa, partisipasi kita nggak optimal, nggak nyampe target, ini kita akan riset. Nah, tentu saja kita akan melibatkan banyak pihak untuk melakukan ini, dan kita lagi upayakan untuk mengusulkan anggarannya ke pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi anggaran yang sudah ada sebelum dikembalikan. Baik Pak, ini kan bertahap sampai Kota itu ada namanya daftar absen, C absen namanya KWK. Itu orang-orang yang masuk DPT itu berapa yang hadir itu di absennya ada. Kemudian ada daftar absen C absen DPTB. Nah, pemilih tambahan yang orang yang nggak masuk dalam DPT tadi. Kemudian ada daftar absen C absen DPPH, orang yang pindahan. Jadi 3 itu yang kita keluarkan, nanti kita akan scan, setelah scan kita akan rekap, kita telusuri nih nama si A, nih, kita betul nggak ada di DPT nggak ini? Kalau ada di DPT berarti orang ini salah, teman-teman KPPS salah mengadministrasikan. Tapi kalau misalnya betul tidak ada di DPT berarti waktu pemutakhiran data ini kelewatan. Nah, itu ceritanya. Berarti kita akan masukkan di daftar pemilih kita gitu. Dan ini nanti diumumkan? Iya, setiap bulan kita akan update, setiap triwulan. Jadi nanti kita akan pleno, misalnya triwulan pertama kita dapatkan kondisi pemilih Balikpapan laki-laki berapa, perempuan berapa. Kita update terus. Nanti pada gilirannya pemilu kita sudah nggak repot-repot pemutakhiran data lagi. Siap.